Satu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami kembali Kau kumpulkan di tempat ini. Kami ingin bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami pelajari pada malam hari ini dapat meningkatkan pemahaman kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa bergabung dengan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan melindungi mereka, sehingga apabila mereka dalam perjalanan, mereka bisa selamat sampai di tempat ini. Dan pada kesempatan lain, bila mana mereka belum bisa bergabung dengan kami, mereka diberikan kesehatan dan bisa bergabung dengan kami pada minggu-minggu yang akan datang. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada sekarang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Pak Putra, kami persilakan. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah lihat bagaimana membaca cerita. Jadi prinsipnya kalau membaca cerita, baca, menikmati, pahami. Kemudian supaya bisa menikmati dan memahami satu cerita, maka gunakan imajinasi dan hati. Imajinasi digunakan untuk membayangkan, menggambarkan apa yang diceritakan, sehingga cerita itu hidup di pikiran kita yang membaca. Tapi kalau imajinasi, selalu perhatikan, gunakan logika, dan kemudian perhatikan dasar di dalam teksnya, bukan asal, bukan ngawur, tapi logis dan ada dasarnya di dalam teks. Kemudian itu kalau membaca cerita begitu caranya. Lebih lanjut, gini, cerita itu disampaikan untuk menyampaikan pesan. Jadi cerita disampaikan ya, untuk menghibur, ya orang senang baca cerita. Tapi yang lebih dari itu, cerita itu disampaikan untuk menyampaikan pesan. Nah, ingat ketika Nathan itu menyampaikan pesan kepada Daud, caranya dengan membuat cerita. Kemudian Yesus menjawab pertanyaan, siapa sesamaku manusia? Pertanyaan dari ahli Taurat. Nah, Yesus menjawab dengan menyampaikan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Lalu di akhir cerita Tuhan Yesus bertanya, siapakah dari ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Lalu ahli Taurat mengambil simpulan, sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Nah, kemudian begini lebih detailnya, pesan dari cerita itu tersembunyi dalam diri tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Untuk bisa memahami pesannya dari yang disampaikan dalam cerita, dalam diri tokoh-tokoh itu, maka yang perlu diperhatikan adalah
yang dilakukan oleh tokoh yang dimaksud dan kemudian yang dikatakan oleh tokoh itu. Dengan memperhatikan apa yang dikatakan, dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh tokoh, kita akan tahu tokoh ini tokoh baik atau enggak baik. Kalau ini tokoh enggak baik, perhatikan enggak baiknya apa, jelaskan. Kalau tokoh ini tokoh baik, maka perhatikan kebaikannya apa. Dari tingkah lakunya, dari tutur katanya, lalu kita akan tahu ini baik. Dan dari situ kita menemukan kalau contohnya perilaku yang negatif, maka ini contoh negatif, jangan diikuti, jangan dilakukan. Kalau tokohnya itu positif, maka mudah bagi kita untuk mengerti ini teladan. Ini adalah contoh untuk dilakukan. Dan kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah lihat macam cerita ya, ada cerita tentang itu yang disampaikan oleh Nathan, lalu cerita tentang orang Samaria yang murah hati, dan sebelum pulang itu kita bahas cerita anak yang hilang kan ya. Sempat mikirin itu nggak waktu dulu? Perhatikan tokohnya ada berapa yang utama, baginya nggak usah dihitung ya. Ada bapak, ada anak bungsu, dan anak sulung. Nah, kemudian siapa yang mau ngasih contoh? Contoh hasil pemikiran selama di rumah kemarin itu. Kayaknya sesekali harus maju di sini, kan? Enggak apa-apa. Mari silakan. Enggak usah takut. Suster aja dulu. Suster Suster nggak masuk. Oh iya. Baik, silakan satu-satu, semua maju ya. Enggak semua, satu-satu. Ya, terima kasih Suster, Bapak, Ibu. Saya mencoba memberikan tanggapan atas cerita. Bukan tanggapan. Sesuai dengan ini teks, ikuti yang saya sampaikan saja. Ya, dari cerita tentang anak yang hilang itu saya belajar dari anak bungsu. Seorang anak yang menurut saya hidupnya nggak jelas aturannya. Dia menghambur-hamburkan uang dengan pesta dan main judi. Semestinya dia dapat mempergunakan waktu dan tenaganya untuk hal-hal yang positif dengan bekerja apapun, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Dengan sikap dan perilakunya yang negatif seperti itu, akhirnya dia jatuh bangkrut dan miskin. Perilaku dia meminta harta warisan kepada orang tua yang masih hidup sebenarnya adalah tidak bermoral, tidak lazim. Bahkan ada kesan bahwa sama halnya dengan mengharapkan orang tuanya lekas meninggal. Apalagi harta warisannya bahkan dijual untuk foya-foya, pesta pora, mabuk-mabukan, dan berjudi. Semestinya dia bisa memanfaatkan untuk hal yang baik dan positif, akan tetapi karena tindakannya itu ia jatuh miskin karena harta dan uangnya habis. Dalam keterpurakannya itu ia berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Apapun dilakukannya, bahkan nilai-nilai hidup tentang kesehatan, tentang harga diri, rasa malu sudah tidak dihiraukannya lagi. Itu semua demi untuk bisa hidup. Karena dengan terpaksa meminta untuk memakan ampas tahu yang mestinya itu diperuntukkan untuk babi. Perilaku seperti itu tentu
kejadiannya akan lain. Artinya tidak jatuh miskin dan berusaha untuk makan ampas babi. Akhirnya ia menyesali itu semua dan mohon ampun kepada bapaknya dan berusaha untuk memperbaiki hidupnya meski sudah terlambat. Hal baik atau nilai-nilai baik dari seorang yang bungsu adalah menurut saya adanya pertobatan, adanya penyesalan yang dilakukan oleh anak bungsu meskipun sebelumnya sikap dan perilaku dia ya katakan liar seperti itu. Hal itu tentulah baik, namun dibalik kepatuhan sekarang adalah dari anak yang sulung. Anak yang sulung seorang anak yang terlihat patuh, rajin bekerja dan tertib serta berusaha untuk hidup menurut standar aturan yang berlaku. Hal itu tentu baik. Namun di balik kepatuhannya itu ia bekerja dan kerja kerasnya itu ada sifat iri hati dan dendam terhadap adik kandungnya. Ia tahu bahwa iri hati merupakan akar persoalan dosa, bahkan menjadi bagian dari 7 dosa pokok manusia yang bila tidak disadari dan tidak dihilangkan, maka hal ini akan mengakibatkan timbulnya dosa-dosa atau perilaku yang jahat yang lain. Tokoh yang ketiga adalah tentang Bapak. Pada awalnya memang menyayangkan atas sikap Bapak yang memberikan bagian warisan kepada anaknya. Kenapa tidak dilarang atau paling tidak ditahan dulu agar anaknya yang bungsu tidak menjual dan menghabiskan harta yang menjadi bagiannya. Di dalam diri saya juga ada kesan bahwa orang tuanya kurang tegas terhadap anaknya, sehingga perilaku anaknya yang bungsu seperti itu, bahkan saya sempat berpikir bahwa pola asuh bapaknya adalah permisif atau laissez-faire atau membiarkan, apalagi dengan munculnya perilaku negatif pada anaknya yang sulung. Namun demikian, saya tidak habis pikir dengan penerimaan dari seorang bapak ini atas kepulangan anaknya yang bungsu, bagaimana dia memperlakukan anaknya yang bungsu, bagaimana dia menerima, lalu bagaimana dia menyambut kepulangannya. Bahkan anak yang baru muncul dari kejauhan, dia sambut dengan lari tergopoh-gopoh tanpa menghiraukan lagi perilaku anaknya yang sebelumnya. Dipeluk, dibelikan pakaian yang terbaik, sepatu, juga cincin, dan membuat pesta dengan memotong lembu muda yang tambun. Barangkali juga dalam pesta itu ada musik atau nyanyian layaknya pesta pernikahan. Seorang bapak yang begitu sabar, baik, murah hati terhadap anaknya, sekalipun perilaku anak-anaknya sedemikian bejat, namun bapaknya sungguh baik dan sabar, murah hati. Sebuah gambaran Allah Bapa di surga yang pemaaf, yang penyabar dan murah hati. Anak yang sulung dan bungsu ada gambaran sifat-sifat kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kadang juga iri hati, dengki, malas, ataupun mau enaknya sendiri. Betapapun kita manusia memiliki dosa, selama kita mau bertobat, mohon ampun di hadapan Tuhan, berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi dan memperbaiki
serta memulai hidup baru yang lebih baik, maka Allah Bapa akan senantiasa menerima dan mengampuni dosa dan kesalahan kita sebagaimana yang digambarkan oleh Bapa kepada anak yang bungsu. Lalu yang belum saya tulis di sini, kemurahan hati seorang bapak seperti ini atau seorang bapak kepada kita yang sudah begitu murah hati kepada umatnya atau kepada anak yang sulung, anak yang bungsu, maka kita pun juga mestinya menularkan kemurahan hati itu kepada orang lain. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita selalu hitung-hitung. Kita masih berpikir dan hitung untung rugi, menguntungkan untuk saya atau tidak. Maka gambaran ini adalah menjadi catatan khusus tersendiri buat saya, paling tidak bagaimana kita senantiasa setiap hari untuk mengupayakan kemurahan hati kepada orang lain, yang kemurahan hati itu sebenarnya sudah kita terima dari Bapak atau dari Allah Bapa itu sendiri. Terima kasih. Kami persilakan. Mas Eto? Mikrofonnya serahkan ke siapa saja terserah. Oh ya. Suster udah diingatkan tadi. Suster belum datang. Andreas Itu bosnya. Jangan belajar. Oh ya, Anton. Selamat malam Pak Joko, Suster, Bapak Ibu yang kami kasih. Saya coba merefleksikan ya dari perumpamaan anak hilang Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Panjang aja itu. Selembar panjang. Di sini ada tokoh bapak. Tokoh bapak di sini menurut pendapat saya tidak semua bapak itu seperti yang di perumpamaan itu. Bapak yang nggak peduli sama anaknya juga banyak. Tapi bapak yang disebut di perumpamaan ini adalah bapak yang identik sama Tuhan. Jadi di sini saya nggak mau panjang lebar. Perumpamaan tentang tokoh bapak itu adalah mengilustrasikan tentang cinta agape, yaitu cinta yang sanggup menderita dan berkorban, cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Cinta yang tanpa syarat ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Di sini perumpamaan yang menggambarkan kesetiaan Allah yang sering digambarkan sebagai Bapa yang tidak pernah berubah, sekalipun umatnya digambarkan sebagai anak, sering menyakiti hatinya dan meninggalkannya untuk pergi menikmati kesenangan duniawi. Dan lebih dalam lagi dalam perikop Yohanes 3 ayat 16 disebutkan bagaimana namanya pemahaman tentang cinta agape itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ilustrasi tentang bapak yang dimaksud dalam perumpamaan. Jadi bukan bapak biasa ini. Kalau bapak yang biasa bisa juga yang nggak peduli sama anaknya, yang sadis juga banyak. Cuma bapak yang disebut di sini adalah bapak yang identik karakternya Tuhan, karakternya Allah. Terus tokoh anak bungsu ini mengilustrasikan tentang pertobatan. Ini saya ambil dari Mazmur 34. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saya kemarin juga sempat diskusi sama Pak Marga. Banyak sekarang tuh di Eropa tuh banyak orang yang pada meninggalkan gereja. Nah, ternyata di Mazmur 34 disebutkan bahwa Tuhan itu lebih dekat kepada orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi bukan kepada orang-orang yang level ekonominya bagus, jabatan bagus. Tuhan tidak hadir kepada mereka. Tuhan hadir kepada
kisah seperti anak bungsu ini yang sudah benar-benar remuk jiwanya dan membutuhkan pertobatan. Untuk tokoh si sulung, saya mengambil dari Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi di sini bagaimana Tuhan itu memberikan perumpamaan, kita boleh menjadi orang benar, tapi yang dibutuhkan Tuhan itu pertobatan. Pertobatan itu bagi si sulung selama ini mengikuti setia terhadap bapaknya, tapi itu tidak cukup. Dan itu saya saya ambilkan dari ilustrasi dari Lukas 15 ayat 7, yang dibutuhkan Tuhan adalah pertobatan. Pertobatan jadi pertobatan bukan hanya penyesalan, tapi bersedia meninggalkan dosa-dosa. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Saya sih hanya singkat aja dari cerita ini ya, bahwa dalam bacaan ini adalah menceritakan kehidupan umat manusia. Tapi dalam hal ini digambarkan dengan 3 tokoh, yaitu anak bungsu digambarkan sebagai orang-orang berdosa, dan anak sulung digambarkan sebagai orang-orang fasik, ataupun di bacaan kita selalu disebutkan ahli-ahli Taurat atau munafik. Dan Bapa di sini digambarkan sebagai Allah. Ya, Bapa di sini juga digambarkan sebagai Allah. Nah, di sini kenapa anak bungsu itu disebutkan sebagai orang berdosa adalah bahwa dia meminta sebagian dari harta milik ayahnya untuk berpoya-poya, hidup tidak benar. Nah, dalam hal ini kita gambarkanlah ia sebagai orang berdosa. Tetapi dalam saat tertentu, dalam titik tertentu, dia mau bertobat. Yang kedua, anak sulung adalah dia kelihatannya sangat baik, sangat penurut, mau bekerja, mau disuruh ayahnya, dan mau menemani ayahnya. Tapi di saat titik tertentu, dia tidak mau mengampuni adiknya. Ya, dia tidak mau mengampuni adiknya. Nah, kalau Bapa di sini, kalau dalam bacaan ini disebutkan, setelah melihat anak bungsunya datang, dia malah berlari untuk menjemput anaknya. Itulah yang digambarkan oleh Allah sebagai orang Bapa kita yang senantiasa mengampuni. Maka dalam hal ini kita dijelaskan bahwa setiap kita yang mau bertobat, tangan Tuhan senantiasa terbuka buat kita. Yang penting kita mau bertobat. Sebagai penutup, kita coba baca sama-sama dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Kita coba baca bersama-sama. Ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya. Sudah? Kita ketemu? 3, 2, 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya, tidak kurang tajam, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan dari sehingga ia tidak menengok ialah dosamu. Jadi demikian, Tuhan senantiasa menerima kita apa adanya,
Bagaimana latar belakang kita, yang penting kita mau bertobat. Terima kasih. Saudara. Terima kasih aparat. Selamat malam, Suster. Di sini boleh? Boleh. Ya. Selamat malam, Suster, Bapak Ibu. Lukas 15. Kalau kita baca dari awal Lukas 15 itu adalah karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut. Oh, Yesus ini kenapa menerima para pendosa? Kalau untuk ukuran pada zaman Yesus pada saat itu, pendosa itu ya termasuk para pemungut cukai, itu sangat dimusuhi sekali. Para pemungut cukai itu sangat dimusuhi, dan itu pendosa-pendosa kelas berat karena mereka menindas rakyat pada saat itu. Artinya mereka memungut pajak. Kalau memungut pajak, yang tadinya mungkin 1 diambilnya jadi 5. Nah, itu sangat dimusuhi oleh rakyat, dan dianggaplah mereka itu para pendosa. Dan itu membuat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut, benci mereka. Tetapi pada saat itu Yesus selalu menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan itu memancing respon yang negatif dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, di situ mereka akhirnya bertanya kepada Yesus. Kalau dari awal dari bab 15 kan seperti itu ya. Lalu Yesus mulai memberikan perumpamaan. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir bab 15 Lukas itu paralel. Cuma 3 pihak. Yesus, para pendosa atau para pemungut cukai itu, dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu satu apa namanya bilangnya, satu geng ya. Satu geng. Nah, kita akan langsung ke 15, Lukas 15, 11 sampai 32. Itu jelas 3 pihak. Cuma 3 pihak. Yaitu si bungsu, si sulung, lalu si bapak. Si bungsu ini adalah para pendosa itu. Diumpamakan para pendosa itu, para pemungut cukai, para pendosa-pendosa itu. Karena digambarkan dia berfoya-foya. Dia mengambil harta warisan padahal bapaknya belum meninggal. Itu pantang sekali dalam perjanjian lama, itu pantang sekali, nggak boleh. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu digambarkan sebagai anak sulung. Ya, mereka taat sampai mati. Jelas, nggak bisa dibantah. Mereka mentaati dari A sampai Z, dari 1 sampai semuanya mereka taati. Tapi itu tadi, kasihnya tidak ada. Lalu si bapak ini digambarkan sebagai Allah sendiri yang penuh kasih, selalu menerima. Itu. Lalu pesan apa yang dari saya tangkap? Kalau pesan saya simpel saja, bahwa Allah selalu menerima orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Sesimpel itu. Cuma karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ngeyelan, nggak gampang untuk ini aja ya. Yesus memberikan perumahan seperti itu. Terima kasih. Silakan. Dia
dia mau menemani orang tua. Jadi jelas dari cerita yang kita sama-sama baca, sifat ini yang ada pada anak yang sulung, hal-hal baik. Tetapi dari hal baik ada juga hal buruk dari anak yang sulung, yaitu satu, pendendam, dan kedua, cemburuan, dan ketiga, tidak pemaaf. Sekali lagi dari kisah ini kita tahu bagaimana dia menyikapi adiknya yang kembali, betapa bencinya dia kepada sikap bapaknya kepada adiknya yang berlebihan. Itu hal-hal buruk dari anak yang sulung. Kemudian tokoh kedua, anak kedua. Hal-hal baik yang saya lihat dari anak yang kedua yaitu dalam kesengsaraannya dia ada niat baik. Dia berniat bahwa akan kembali ke rumah bapak. Itu niat yang baik. Kemudian bukan sampai di niatnya saja, dia melaksanakan. Dia ke rumah bapak. Dan yang ketiga yaitu bahwa dia meminta maaf. Dia meminta ampun kepada bapaknya. Itu hal yang baik yang timbul dari anak yang kedua. Kemudian hal jelek dari anak yang kedua yaitu satu, dia menuntut, yaitu bahwa harta yang harusnya belum saatnya dibagikan, dia menuntut hak dia. Itu hal jelek satunya. Dan kedua, dia lari, pergi dari orang tua. Yang harusnya dia tahu orang tuanya tinggal sendiri. Dia harus menemani orang tua, tetapi sebaliknya, dia pergi dari rumah. Kemudian yang ketiga yaitu sikapnya yang jelek, yaitu hidup dengan para pelacur dan berfoya-foya. Itu tiga hal jelek dari anak yang kedua. Kemudian sikap bapak. Kita tahu bahwa bapak ini menggambarkan sikap Allah, jadi tidak ada hal yang jelek. Dari sikap bapak saya lihat hanya adanya hal yang baik, yaitu satu, bapak ini memberikan kebebasan. Dia memberikan kebebasan kepada anak pertama dan kedua. Anak pertama meminta harta, anak kedua meminta harta, silakan, dia akan membagikan. Dia memberikan kebebasan, apakah anak ini mau berbuat seperti yang dia rencanakan atau membatalkan. Kemudian yang kedua yaitu bahwa bapak ini sangat baik hati. Selain baik hati, dia sangat adil. Dalam hal membagikan harta itu artinya bahwa dia mau melaksanakan kehendak keinginan anaknya. Kemudian dalam membagikan harta juga dia bersikap adil kepada kedua anaknya. Dan ketiga yaitu bapak pemaaf atau memberi pengampunan. Kita tahu dari cerita bahwa anaknya kembali dan bapak memberikan pengampunan, bahkan sangat berlebih-lebihan. Saya tutup dengan ayat yang berkesan yaitu ayat 31 dengan 32. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan sekarang hidup kembali. Ia telah hilang dan sekarang didapat kembali. Demikian. Wah, ini topnya ini. Ya, terima kasih teman-teman. Pesan dari cerita perumpamaan anak yang hilang, Yesus menggambarkan Bapa yang baik, yang mencintai semua anak-anaknya. Ketika si bungsu meminta warisan pun bagiannya pun sang ayah membagi-bagikan harta kekayaannya kepada mereka. Ini diambil dari Lukas 15 ayat 12. Dan setelah si bungsu menghabiskan kekayaannya dengan berfoya-foya dan dia kembali ke rumah bapaknya, sang ayah menyambutnya sebagai anak yang hilang, yang mati dan hidup kembali. Ini diambil dari ayat Lukas 15 ayat 32. Tanpa mengingat-ingat atau mengungkit kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya. Dan kalau dari si sulung ini saya dapat menyimpulkan Yesus menggambarkannya sebagai orang yang selalu hidup bersama Bapa
tetapi tidak memahami hati sang Bapa gitu. Yang mengasihi dan tidak merasa bahagia hidupnya dengan sang Bapa. Maka marahlah si anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan si sulung, katanya, kata si sulung, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah Bapa memberikan anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lukas 15 ayat 28 sampai 29. Dia iri dengan si adiknya, si bungsu yang telah mengambilkan harta kekayaan bapaknya dengan para pelacur dan pulang disambut dengan pesta meriah sampai disembelihkannya anak lembu tambun untuk menyambutnya dan dipulihkannya harkat dan martabat adiknya sebagai seorang anak. Kalau dari si bungsu, tanggapan dalam perumpamaan anak yang hilang, sebenarnya si bungsu ini anak yang nggak tahu diri juga sih. Iya, dia anak yang nggak tahu diri juga berani-beraninya meminta warisan ketika ayahnya masih hidup, yang seakan-akan besok akan mati, dan harta warisannya dipakai untuk berfoya-foya sampai habis dan dia jatuh miskin dan juga nggak punya apa-apa. Maka untuk menyambung hidupnya dia bekerja pada seorang majikan untuk mengurus babi-babinya. Ketika ia bekerja, si bungsu merasa lapar dan ia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberi kepadanya, padahal babi itu sebenarnya binatang yang najis untuk orang-orang Yahudi, dan ingin makan ampasnya pun dia tidak diberi gitu loh. Dari situ dia baru tahu dan sadar banyak orang upahan bapaknya yang makanannya berlimpah-limpah di rumah bapaknya, tetapi dia mati kelaparan di negeri orang. Dan dari situ dia sadar gitu, dia sadar dan dia akan kembali ke rumah bapaknya karena bapaknya sangat baik, mengasihi semua orang, terutama kepada anak-anaknya. Dia telah berdosa. Dia mengakui kalau dia sudah berdosa kepada Bapa dan surga. Maksudnya dia ini sudah berdosa kepada tanah leluhurnya dan kepada bapaknya, dan dia berharap menjadi orang upahan bapaknya di rumah bapaknya gitu loh. Dan dia mau jalan pulang untuk menemui bapaknya. Yang dapat diteladani dari cerita dari ayat Lukas 15 ini, kasih Bapa tak terbatas. Ia selalu merindukan anak-anaknya pulang ke rumahnya dan berkumpul kepada keluarganya tanpa mengingat apa yang telah dilakukannya yang menyakitkan hati bapaknya. Sikap positif dari si bungsu ialah mau menyadari kesalahannya dan mau pulang ke rumah bapaknya dan mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat. Kita belajar juga melalui Zakius, orang yang berdosa yang telah dikunjungi Yesus dan terjadi pertobatan di seluruh isi rumahnya. Kurang lebih begitu yang bisa saya. Saya Diberkati langkau di antara wanita. Saya baru dua kali hadir. Baik, malam Bapak Ibu, Adito, malam. Mohon maaf nih baru 2 kali hadir soalnya. Mudah-mudahan nggak ada flight jauh-jauh lah. Ya ini ada Bapak, ada yang sulung, ada yang musuh. Ini saya diakui oleh Bapak. Ini Bapak yang sangat bijaksana. Kemudian mungkin sama dia mendidiknya anak sama, selalu kebaikan dan kebenaran
Kemudian dia sangat mengasihi dan sangat menyayangi semuanya, tidak pilih kasih, sama. Kemudian dia juga mencintai dan dia juga memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Makanya tidak pernah memaksa. Jadi semua pilihan ada di anaknya berdasarkan dari pendidikan yang tadi, kebaikan dan kebenaran. Kalau hanya baik doang belum tentu benar, itu juga nggak benar, banyak kebaikan dan kebenaran. Kemudian kasihnya mengalir, tidak pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan, terus nggak ada hentinya. Dan yang terakhir adalah hidup ini pilihan. Kita diberi pilihan hidup, mau A, mau B, mau C, mau D, terserah. Nah ini yang bapaknya. Kemudian yang bungsu, nah kalau bungsu ini pinter-pinter licik ini. Dia mengambil yang hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Karena tahu bapaknya itu nggak pernah marah gitu. Makanya ambillah dia hidup pilihan. Kemudian sayangnya dia hanya untuk menyenangkan dirinya, kelompoknya. Yang mana disampaikan tadi untuk pesta dan sebagainya, bahkan untuk hal-hal yang buruk, gitu kan. Nah, kemudian juga tidak memikirkan orang lain, hanya untuk dirinya sendiri, bagaimana dia happy. Apalagi berbagi dan berdarah sama sekali enggak. Kemudian jangan nyinggung sih. Iya. Dia tahu kalau setelah itu dia mentok. Mentoknya di mana? Jalan yang mereka ambil ternyata salah. Tapi puji Tuhan dia masih sadar. Kemudian mau bertobat, baru mau. Tapi dalam perjalanannya akhirnya mereka, oh nanti saya mau minta maaf ke sini, bla 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 bla. Nah, akhirnya dia datang, memberanikan diri dan berusaha untuk hadir. Tidak hanya sekedar dalam angan-angan gini-gini itu enggak. Dia hadir dengan sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan, makanya dia akhirnya bertobat. Dan betul juga sih, sebenarnya kan Tuhan hadir bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Kebetulan dia sakit kan, makanya dia pun akan diterima dengan baik. Ini yang si sulung sekarang nanti yang sulung. Nah, yang sulung ini baik, kesehariannya baik, kelihatannya baik, tetapi ini menurut saya ya, dia tidak sudah mendapatkan apa yang sudah Tuhan berikan, apapun diberikan, tapi dia nggak merasa. Berarti sama dengan dia tidak bersyukur. Karena apa? Tadi Bapak udah bilang kan, semua saya hari udah apapun, yang apa yang saya punya ada punya gitu kan. Makanya ini kurang atau tidak bersyukur lah. Kalau tidak bersyukur mungkin nggak mungkin kurang kali ya. Kemudian juga mereka menuntut sesuatu yang lebih dari yang seharusnya. Apalagi melihat adiknya seperti itu, dia menuntut seperti itu. Kemudian dia tidak suka orang lain senang. Dia senang melihat orang susah dan susah lihat orang senang. Iri, dengki, serai dan sebagainya ada di situ. Kemudian rakus, tamak dan sebagainya ada di situ. Ya, tapi ditutup dengan taat penampilannya. Wah mungkin lah, itu suka aja dengar lah, pokoknya gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi tadi Bapak membayangkan Bapak itu nggak sama.
bungsu itu bagusnya dia bertobat walaupun dia salah segede apapun, makanya segede apapun itu bertobat. Kemudian kalau yang sulung, ya mudah-mudahan kita tetap ingat bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Itu tawarannya. Terima kasih. Saya hanya menambahkan bahkan ada yang mengulang. Menurut saya si anak bungsu itu mempunyai sifat yang tamak, hedonis. Dia juga tidak sopan kepada ayahnya karena meminta warisan terlebih dahulu sebelum ayahnya meninggal. Namun si bungsu ini saat dia terpuruk dia tahu kesalahannya dan mau menerima konsekuensinya dengan cara dia bersiap kalau emang sampai rumah dia harus jadi bekerja untuk bapaknya. Dengan kata lain dia mau bertobat. Untuk yang anak sulung itu dia tekun bekerja, sopan, sayang kepada bapaknya, mau menemani bapaknya, namun dia mempunyai iri hati. Luarnya saja terlihat alim, tapi dalamnya dia mempunyai iri hati. Untuk bapaknya merupakan orang yang sabar, penyayang dan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih jalan hidup. Terlebih dia sangat pemaaf dan baik hati. Sekian dari saya. Baik, nanti di sesi kedua saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat cerita yang tokoh utamanya cuma satu, ya. Tapi sekarang evaluasi dulu. Ini evaluasi saya sampaikan umum ya, menyeluruh bukan menghitung satu-satu, bukan mengevaluasi satu persatu. Begini, saya punya pertanyaan jahat yang sering muncul tadi kan kata bertobat. Pertanyaannya, Bapak Ibu mengambil kata bertobat itu dari membaca teks, dari merenungkan, memikirkan tokoh anak bungsu, atau karena pernah mendengar perikop ini bicara pertobatan? Kalau bicara, misalnya ambil dari teks beneran gitu ya, pertanyaannya pakai yang umum dulu. Bertobat itu apa artinya? Menyesal itu sudah bertobat? Enggak mungkin dia akan mengulangi. Mau jual apa lagi? Tuh, itu yang saya maksudkan. Nah, kemudian yang ini, ada banyak metode ketika kita membaca kitab suci dan ketika membaca cerita. Ini metode yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini kalau bicara tentang metode dalam studi kitab suci yang serius itu ya, ini namanya metode apa? Nggak usah pakai analisis naratif gitu ya, udah narasi. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, kita pakai cara ini dulu. Jadi hanya membaca, menikmati, memahami ceritanya, udah hebat. Kemudian tahap berikutnya mengamati tokoh, mengamati yang dilakukan, mengamati yang dikatakan. Dari situ saya menemukan ini contoh baik, ini contoh enggak baik. Jadi kita dengerin, jadi memang kita menggunakan otak, menggunakan pikiran kita ya. Tapi tugas yang sebenarnya itu adalah dengan memikir, dengan berpikir, saya mendengarkan apa yang mau dikatakan melalui cerita ini. Bukan saya punya ide apa yang bisa saya masukkan ke sini. Saya punya ide apa yang cocok untuk dibawa ke sini. Bukan begitu. Enggak usah bingung dulu dengan wah ini ayatnya harus kemana, ini harus kemana. Enggak. Dengarkan. Perikop ini mau bicara apa? Atau tokoh ini setelah saya perhatikan perilakunya, saya perhatikan kata-katanya. Nah, ini yang saya bisa pelajari dari ini. Dan yang menjadi penting itu adalah setia kepada teks. Bapak sudah jelas tahu kan ya nilai kesetiaan. Ini nggak usah setia kepada siapa-siapa, setia kepada teks dan kemudian setia kepada metode. Jadi ini metode yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini bukan saya yang buat. Tetapi ini kalau dalam studi kitab suci, ini teknik sederhana bisa dilakukan oleh siapa saja.
Sekarang kita ambil contoh anak bungsu. Bapak Ibu sebutkan apa yang dilakukan oleh si bungsu dari awal. Meminta bagian yang menjadi haknya. Setelah itu dia menjualnya, lalu mendapatkan uang banyak, lalu uangnya dipakai untuk pergi tempat yang jauh, lalu uang hasil penjualan bagiannya itu digunakan untuk foya-foya itu ngapain? Menggunakan harta benda itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kemudian berikutnya, ketika terjadi kelaparan di negeri tempat dia berada, jelaskan apa yang dilakukan oleh si bungsu. Dia berusaha mencari kerjaan, tujuannya untuk apa? Supaya bisa dapat makan. Sudah sesederhana itu toh. Terus dapat pekerjaan jadi penjaga babi. Ini dari anak orang kaya yang kaya sekali, kemudian sekarang dia mau jadi penjaga babi. Kemudian ketika dia menjadi penjaga babi, dia ngeliat babi makan, dia pengen makan makanan babi, tapi dia nggak ada yang kasih kan, dan dia nggak ngambil loh ya, nggak ngambil kan ya, tidak berebut dengan babi terus, nggak ikut makan bareng babi, nggak mau pengen nggak ngambil, pokoknya dia kenyang. Nah, ini juga sudah ketemu satu hal yang bisa dipelajari langsung. Kemudian situasi seperti itu membuat dia ingat kepada bapaknya. Tunggu, yang diingat itu bapaknya atau bekerja di rumah bapaknya? Ya kan? Coba ingat-ingat apa yang dia katakan. Dia mengatakan sesuatu. Di rumah bapakku banyak. Di rumah bapakku banyak orang upahan yang berlimpah makanan, sedangkan di sini aku mati kelaparan. Jadi yang dia pikirkan tetap makan. Terus habis itu dia bilang apa lagi? Aku akan bangkit, pergi kepada Bapak. Terus bilang, udah rencana mau ngomong ya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku. Ya, itu yang dia katakan. Jadi dia mau kembali ke rumah bapaknya itu untuk apa? Jadi bekerja. Tujuannya untuk apa? Cari makan. Nah, tujuannya untuk itu ya. Tapi supaya dia bisa makan, dia sampai mengatakan, aku sudah berdosa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Nah, kemudian akhirnya dia pulang. Nah, ketika dia pulang, mengadakan perjalanan untuk pulang, lalu lihat apa yang dengarkan sekarang juga apa yang dikatakan anak bungsu itu kepada bapaknya. Masih ngomong lagi kan ya? Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Terus? Sudah selesai belum dia ngomong? Ada yang nggak diomongkan? Jadikanlah orang upahan, ada? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Terus? Nah, bukan ketika dia sudah pulang, dia ngomong apa kepada Bapaknya? Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadikanlah aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Stop di situ kan? Tidak, belum selesai dia. Bapaknya nggak mau dengar dia lebih lanjut. Nah, dari apa yang dilakukan, dari apa yang dikatakan oleh si bungsu, lalu Bapak Ibu belajar apa? Ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatifnya itu tadi yang muncul di awal tadi,
Positifnya ya berani ketemu bapaknya yang mungkin takut dia marah. Ya, kalau diurutkan dari depan negatif ya, minta bagian yang jadi katanya menjadi bagiannya, lalu itu dihabiskan untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau si bungsu itu menghabiskan uang untuk menyenangkan dirinya sendiri, sebenarnya dia itu kerja apa enggak sebelumnya? Tidak. Kesalahan Sherry adalah dia nggak bekerja apa-apa, itu punya bapaknya, tapi dia mengatakan ini bagian, lalu dia mengambilnya untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, kemudian itu contoh negatif ya. Kemudian yang positif, yang tadi saya sebut-sebut, pengen makan ampas yang jadi makanan babi, nggak ada yang ngasih, tapi dia diam saja. Tapi nggak nyolong ya? Nggak nyolong. Memang nggak disebut nggak nyolong ya, tetapi memang dia hanya pengen, tapi sedih sekali karena nggak ada yang memberikan kepadanya kan. Jadi ada yang positif di situ. Yang positifnya apa? Kelaparan, kesulitan yang dia hadapi tidak menjadi alasan bagi dia untuk nah, ya itu kan contoh yang positif kan. Kemudian yang berikutnya, motivasinya sederhana saja, ini urusan makan terus tadi. Dari tadi ngomongnya makan. Ya. Dan kemudian amati juga ini tuh, dari anak orang kaya sekali, ketika keadaan menjadi parah, dia mau bekerja. Dan pekerjaannya bukan pekerjaan yang kerjanya dari anak orang kaya sekali, terus sekarang jagain babi. Nah, lihat dia punya apa namanya apa? Keberanian untuk menghadapi apa? Situasi tantangan hidup. Kalau orang lain jangan-jangan udah bunuh diri. Nggak usah dipikirin yang itu, tetap setia, fokus ke teks. Nggak usah mikirin orang lain dulu. Nah, kemudian dia pengen pulang cuma supaya dapat makanan, supaya bisa makan. Kemudian dia sadar dengan keadaan, dengan kedudukannya. Aku hanya datang kepada bapakku supaya aku bekerja dan aku mendapatkan makan. Itu yang diharapkan, cuma begitu saja. Nah, dia sudah bersalah menjual, dia tidak punya bagian lagi di rumah kalau begitu. Jadi dia datang untuk menjadi pekerja. Ini positif juga kan? Tahu diri, berani terima ini konsekuensi. Ya begitu saja mainnya, nggak usah jauh-jauh. Jadi Bapak Ibu jadinya begini loh. Kalau Bapak Ibu membaca dengan cara seperti ini, itu Bapak Ibu bisa seharian cuma mikirin orang ini. Iya, bukan kemana-kemana, enggak, cuma mikirin satu orang ini aja. Dan hasilnya nanti Bapak Ibu akan bisa lihat. Ini tadi saja saya sudah lihat banyak hal yang bisa dikatakan yang selama ini nggak kepikir. Selama ini saya tidak terpikir, tapi kemudian kalau kita menggunakan metode ini, kita hanya mikirin orang ini terus. Nggak usah bingung, buka sana, buka sini. Nah, itu begitu cara yang bisa dilakukan. Nanti dari sini Bapak Ibu punya materi untuk membuat doa. Jadi yang pesan teladan dari tokoh ini tadi ya, itu bisa menjadi materi untuk berdoa. Tuhan, berilah aku keberanian supaya ketika aku melakukan kesalahan aku berani menanggung konsekuensi. Jawab jujur, pernah doa gitu apa kan? Bapak Ibu nanti kalau berdoanya kayak gitu, doa Bapak Ibu amati ya, itu lebih menyangkut keselamatan jiwa, percaya. Bapak Ibu setelah membaca perumpamaan tentang anak yang hilang, Bapak Ibu tidak akan berdoa supaya saya bisa menjual
Berdoanya nggak akan begitu. Bapak Ibu menggunakan cara ini sampai dengan berdoa, sampai doanya ya. Jadi ini belum selesai tahapnya. Dan Bapak Ibu akan melihat, akan menikmati doa yang tidak menyangkut tentang raga, tentang harta, tapi bicaranya tentang jiwa. Tapi seperti apapun tetap harus ngurus raga ini. Ada snack? Oh, ada. Ya, kita istirahat dulu. Habis ini kita lihat satu contoh dari Perjanjian Lama, dan Bapak Ibu akan benar-benar fokus kepada satu orang saja. Ya, kita istirahat dulu.